Burung dara terbang berempat, turun ke sawah memakan padi. Yang menyambut salam dengan semangat, saya doakan semoga dapat rezeki bisa berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 orang yang paling kuat insya Allah berangkat haji. Entah siapa itu kan. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan sahrus siyam wal qiyam, sahrul rahmah wal maghfirah wa itqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah ahkamul hakimin wa asdaqul qailin wa arhamur rahimin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, huwa khataman nabiyyin wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita mendapatkan 3 kebaikan Allah. Yang pertama umur panjang, yang kedua kesehatan, yang ketiga hidayah. Dengan 3 inilah modal kita untuk bisa mengabdikan diri kepada Allah dalam salat kita, dalam ibadah kita yang lain seperti puasa. Karena Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan jun kecuali untuk mengabdikan diri kepada kami. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, dan itu bisa kita laksanakan karena kita mendapat 3 hal ini. Umur yang panjang, kesehatan, dan hidayah. Hari ini banyak yang tidak bisa lagi beribadah karena Allah sudah menjemput mereka. Untuk saudara-saudara kita yang sudah dijemput Allah, kita berdoa semoga Allah memaafkan kesalahan mereka, mengampuni dosa mereka, dan memasukkan mereka ke dalam surga. Hari ini ada saudara-saudara kita yang tidak lagi bisa beraktivitas ibadah dikarenakan mereka sedang berada di rumahnya atau mungkin di rumah sakit. Kenapa? Mereka sedang mendapat ujian sakit. Kita berdoa kepada siapapun dari saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit. Semoga Allah angkatkan penyakit mereka, Allah berikan kesehatan kepada mereka, keafiatan, dan mudah-mudahan pada hari yang akan datang mereka bisa bersama-sama kita lagi untuk beribadah. Tapi hari ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak jumlahnya, bahkan jauh lebih banyak orang-orang yang sebenarnya Allah panjangkan umurnya, Allah beri kesehatan kepada mereka, tapi mereka tak berada di masjid. Mereka tidak mengikuti panggilan muazin. Hari ini banyak yang Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan kepada mereka, tapi mereka tidak berpuasa. Kenapa? Karena ada satu yang mereka tidak miliki. Apa itu? Hidayah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang kalau sudah mendapatkan hidayah, siapapun tak akan bisa menyesatkannya. Tapi siapa yang sudah memilih jalan sesat, siapapun tak akan bisa memberikan hidayah kepadanya. Dan itu sudah ditunjukkan dalam sejarah. Bagaimana Nabi Ibrahim tak bisa memberikan hidayah kepada ayahnya. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam tak bisa memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Bagaimana Rasulullah SAW sampai menangis beliau untuk meminta paman beliau Abu Thalib agar masuk agama Islam, agar mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anta Muhammad Rasulullah, tapi tak bisa. Jadi Rasul itu menangis ketika meninggalnya Abu Thalib oleh 2 hal. Yang pertama karena Abu Thalib adalah orang yang mengasuh beliau sejak kecil, sampai beliau yang menikahkannya dengan Khadijah, sampai kemudian beliau membela agama Rasulullah. Tapi yang kedua yang dinangiskan Rasulullah adalah orang yang membelanya mati-matian itu matinya dalam keadaan tidak Islam. Itu yang Rasulullah sedihkan. Orang terdekatnya tidak bisa mengikuti agamanya. Kenapa? Karena hidayah. Kita melihat di luar sana nanti selama Ramadan akan banyak orang-orang yang masih muda umurnya, badannya segar, tegar, kekar, bugar, tapi nggak puasa. Bahkan pamer dengan tidak puasanya, bangga dengan tidak puasanya. Mereka makan, minum, merokok suka-sukanya.
Mereka tunjukkan bahwa mereka nggak puasa. Bukan karena sakit, bukan. Mereka dewasa, mereka sehat walafiat, tapi mereka tak puasa. Dan dia tunjukkan bahwa dia nggak puasa, dia bahagia. Dia mungkin lupa dengan firman Allah dalam hadis qudsinya, barang siapa yang melakukan kemaksiatan dengan tertawa, ingatlah kata Allah, akan kumasukkan ia ke dalam neraka dengan cara menangis. Ada orang-orang yang kerjanya, maaf ini, di rumahnya berumahnya ber-AC, pergi kantor naik mobil ber-AC, kantornya ber-AC, tapi tidak puasa. Sementara ada orang-orang yang sudah tua, yang sudah hampir uzur, kerjanya di lapangan, berkeringat, panas-panasan, tapi tetap berpuasa. Tanya, kenapa? Karena yang satu mendapat hidayah, yang satu tak mendapatkan hidayah. Karenanya maka bersyukurlah kepada Allah. Karena kita sudah mendapatkan hidayah itu. Tapi waspadalah bahwa hidayah ini tidak selamanya mungkin ada pada kita. Karenanya maka takwa itu adalah takut. Takutnya apa? Yang pertama, takut jangan-jangan ditarik Allah hidayah dari hati kita. Loh bisa Ustaz? Bisa. Kenapa bisa? Karena kita selalu mempermainkan agama misalnya. Kita selalu mencandai agama-agama kita. Atau mungkin kita menyepelekan ajaran agama. Waspadalah dengan itu. Hidayah bisa hilang. Karenanya maka kita diajarkan berdoa. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami condong lagi kepada kesesatan setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Rahmati kami ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi rahmat. Yang kedua, takutlah kita kepada Allah, jangan-jangan amal kita yang banyak ini tak diterima Allah. Kita rajin nih sholat di malam ini, kita rajin ngaji, kita rajin sedekah, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umroh 7 kali. Waspadalah. Kenapa? Karena boleh jadi amal kita tak diterima oleh Allah. Makanya takut yang kedua bagi orang yang beriman itu, kata Utsman bin Affan adalah, takutlah kamu jangan-jangan amalmu tak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, amal itu cuma 2, akubilat amruddan, bisa jadi diterima atau boleh jadi ditolak. Nanti akan ada orang yang di dunia beribadah, rajin beribadah, bahkan disebut sebagai ahli ibadah oleh kawan-kawannya. Dia dengan pongahnya menghadap Allah di padang mahsyar, dia yakin dia akan masuk surga segera, sekalipun mungkin akan singgah di neraka. Jadi kita ini semuanya insya Allah calon penghuni surga, walaupun akan transit di neraka. Yakinlah, yakin. Ustadz juga, iya sama kita nanti di sana. Cuma mungkin saya agak cepat sedikit, Bapak Ibu agak lama lah. Dia dengan pongahnya menghadap Allah, dia yakin kalaupun masuk neraka sebentar aja, tapi ternyata salah dihitung amal-amalnya, kata Allah, kamu di neraka sekian lama. Orang ini protes, ya Allah kok lama kali, aku kan rajin beribadah. Ya kata Allah, tapi lihat nih, kita checklist yuk. Ibadahmu yang ini tolak, ditolak, tolak, terima sedikit kali. Yang ini terima agak banyak sedikit lah. Ini tolak semua rupanya. Kata Allah, amalmu tak aku terima, kata Allah. Tak diterima. Kenapa? Karena kesalahan. Ada rianya mungkin, ada kesalahan yang lain karena dia beramal tidak berilmu, dan banyak hal yang memungkinkan amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maka setiap kali kita habis beribadah ada doa yang diajarkan oleh Allah. Apa dia? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Innaka antas samiul alim. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah doa yang disampaikan oleh Ibrahim dan diaminkan oleh Ismail ketika mereka baru saja menyelesaikan pembangunan renovasi Ka'bah setelah runtuh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Makanya selalu kita habis sholat kita bilang apa coba? Ketika kita tadi berdoa, imam bilang
taqabbalallahu minkum. Jamaah menjawab, minna wa minkum taqabbal ya karim. Ketika imam berkata taqabbalallahu minkum, ya Allah terimalah dari kamu, ya Allah semoga Allah menerima dari kamu. Jamaah menjawab, minna wa minkum, dari kami dan dari kamu juga imam. Jadi karena itu maka ketika kita habis beribadah, Rabbana taqabbal minna siyamana, kalau habis puasa, Rabbana taqabbal minna umrana wa hajjana, kalau kita lagi selesai umroh dan haji, Rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah terimalah dari kami salat kami ya Allah. Bahkan ada orang yang menggabungkannya, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tawarru'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah. Itu sambung-sambung kayak gitu. Boleh, boleh. Tapi kalau yang aslinya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Banyak juga orang menambahkan, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Boleh Ustaz? Boleh. Tidak masalah. Tapi kalau dari firmannya hanya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang ketiga, apa yang harus ditakutkan oleh umat Islam? Takutlah jangan-jangan dosa yang kita lakukan menjadi alasan bagi Allah untuk menurunkan azabnya kepada kita. Bisa? Bisa. Makanya dikatakan oleh Utsman bin Affan, oleh Umar bin Khattab maksud saya, ketika beliau mengatakan innallaha ta'ala katama sittah fi sittah, katamal ridho fi ta'ah wa katamal ghadaba fi ma'siyah. Kata Umar bin Khattab, Allah merahasiakan 6 hal di balik 6 hal. 2 diantaranya apa? Yang pertama, katamal ridho fi ta'ah, Allah merahasiakan ridhonya di balik ketaatan kita kepadanya. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi ma'siyah, Allah merahasiakan marahnya di balik kemaksiatan yang kita lakukan. Karena maka if'alil khair fa innahu miftahul jannah wa yaqudu ilaiha wajatani bisyarra fa innahu miftahun nar wa yaqudu ilaiha. Begitu kata Allah dalam hadis qudsinya. Wahai anak-anak Adam, hendaklah kamu melakukan kebaikan sekecil apapun itu, karena jangan-jangan itu yang bawa kamu ke dalam surga, dan jangan pernah melakukan kejahatan sekecil apapun, karena boleh jadi itu yang akan membawa kamu ke dalam neraka. Rasul pernah bercerita, ada seorang perempuan yang kerjaannya melayani laki-laki hidung belang. Setiap malam itu aja kerjaannya. Dulu namanya WTS, tapi sekarang diganti namanya menjadi PSK, pekerja seks komersial. Jadi yang namanya menjajakan diri itu sekarang menjadi pekerjaan. Makanya sekarang banyak orang korupsi karena nama mereka bukan koruptor. Kami ini adalah pemindah uang komersial. Agak diganti-ganti sedikit namanya. Jadi perempuan ini kata Rasulullah kerjaannya melayani laki-laki hidung belang. Jadi yang hidungnya nggak belang nggak dilayani, yang belang-belang aja. Maksiat nggak itu? Maksiat. Tapi suatu hari ketika dia pulang kesiangan dari tempat praktek malamnya itu, dia melihat ada seekor anjing yang lagi menjulurkan lidahnya ke arah sumur. Perempuan ini berpikir ini anjing lagi kehausan. Dia kemudian mengambil selopnya, sepatu haknya itu, kemudian dia turun ke bawah seperti Wonder Woman itu, kemudian dia ciduk airnya, lalu kemudian dia gigit ujung sepatu itu supaya airnya tidak tumpah, sampai di atas dia berikan air itu kepada anjing. Lalu kemudian anjing itu minum dengan lahapnya, dan tanpa bilang terima kasih dia pun pergi. Pelajaran pertamanya adalah kalau ada orang yang dikasih tapi nggak bilang terima kasih berarti apa kata Rasulullah? Perempuan itu masuk surga hanya gara-gara ngasih anjing minum. Cuma jangan nanti gara-gara ini besok siang ibu cari anjing pula, kasih minum, ibu nggak masuk surga, masuk rumah sakit Imelda karena kena rabies. Bukan ODGJ Pak. Kalau ODGJ yang semalam itu kita bahas Pak. Teringat aja Pak Salahuddin dengan ODGJ. Bapak Ibu tahu apa ODGJ? ODGJ dan ODGD. Ada 2 singkatannya Pak. Kalau ODGD orang dalam gangguan duda, kalau ODGJ orang dalam gangguan janda.
Teringat aja Pak Salahuddin. Kata Rasulullah, perempuan itu masuk surga gara-gara ngasih anjing itu minum. Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, seorang ahli tasawuf, ahli fikih. Beliau meninggal dunia. Malam harinya ada murid beliau yang bermimpi. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Apa kabarmu ya Syekh? Bagus. Bagaimana? Apakah kamu masuk surga? Kata Imam Ghazali, insya Allah saya masuk surga. Kata muridnya, pantas engkau masuk surga ya Syekh, karena engkau orang luar biasa, ilmumu hebat, amalmu luar biasa. Tapi apa kata Imam Ghazali? Saya masuk surga kata Allah bukan karena amal saya yang banyak itu. Loh, tapi kenapa? Karena suatu hari saya lagi menulis buku dan saya mencelupkan pena saya ke dalam tinta itu, dulu namanya dawat ya Pak. Di dawat itu saya celupkan dawat itu ke dalam dawat itu, pena saya, dan sambil berpikir saya untuk menulis apa, ada lalat yang hinggap di ujung pena saya itu dan dia meminum tinta saya. Saya tidak mengusirnya, saya biarkan sampai dia kenyang. Kata Allah, itulah yang kuridoi, sehingga kuridoi semua amal ibadahmu hanya gara-gara seekor lalat. Tapi sebaliknya apa kata Umar bin Khattab? Wa katamal khadaba fi ma'siyah. Allah kemudian menyimpan dan merahasiakan marahnya di balik kemaksiatan kita kepadanya. Ada sebuah riwayat lagi kata Rasulullah, ada seorang perempuan ahli ibadah. Yang tadi perempuan ahli maksiat, yang ini perempuan ahli ibadah. Kata Rasulullah, ibadahnya luar biasa banyak, makanya disebut sebagai ahli. Suatu hari ia kemudian diberikan ikan oleh suaminya dari pasar. Kata suaminya, tolong masakkan ikan ini. Kalau di Medan, kalau saya yang paling suka leceh tong. Leceh tong itu adalah gulai Aceh tongkol. Itu kira-kira kayak gitulah. Perempuan ini pun kemudian memasak ikan itu karena dia ingin mempersembahkan yang terbaik bagi suaminya. Tapi ketika selesai dimasak, ia lupa menutupnya. Kucing yang tadi juga sudah ngintip-ngintip melibas ikan itu. Perempuan itu marah, dia kurung kucingnya dalam gudang. Allah takdirkan dia lupa dengan kucing itu beberapa hari dan kucing itu mati. Kata Rasulullah, perempuan ahli ibadah itu masuk neraka. Jadi ada orang yang masuk surga gara-gara anjing, ada yang masuk neraka gara-gara kucing. Ibu masuk surga gara-gara apa coba? Jangan-jangan ibu justru masuk neraka gara-gara seekor nyamuk. Kenapa bisa gitu Ustaz? Ya, ibu pernah nggak mukul nyamuk sampai nyamuknya hilang? Pernah nggak? Ibu mungkin cucunya digigit nyamuk nih, intip-intipnya, hilang nyamuknya. Sering nggak itu? Wow, istighfar ibu. Kenapa? Nyamuk itu cari makannya sama kita. Kemungkinannya cuma dua, biarkan sampai dia kenyang. Kenapa? Ibu, kalaupun ibu pukul itu nyamuk mati 7 hari. Umur nyamuk cuma 7 hari. Kalau enggak, habislah kita. Nyamuk semua lah di sini. Nah, kita kembali ke laptop sebentar lagi. Wa katamal ghadaba fi ma'siyah. Allah menyembunyikan marahnya kepada kemaksiatan. Contoh terakhir, siapa dia? Kaum Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Allah menjadikan itu sebagai alasan untuk menenggelamkan semua orang-orang sekampung itu. Apa yang terjadi? Ketika Allah perintahkan Nabi Nuh membuat sebuah perahu, orang-orang sana mengatakan Nuh sudah gila, Nuh sudah stres. Kenapa? Karena kita nggak mau ikuti agama dia stres, bikin perahu di atas gunung. Apa ini ceritanya? Kan gitu orang itu. Mereka tengokin sambil mengejek. Dan akhirnya kapal itu selesai. Apa yang terjadi? Mereka tulis di kapal itu WC umum. Ditulis WC umum. Dan semua orang kampung itu berbondong-bondong ke kapalnya Nabi Nuh, mengotorin kapal Nabi Nuh yang sudah siap itu. Nabi Nuh nggak bisa bilang apa-apa karena dia nggak punya pengikut yang banyak. Dia hanya menyerahkan kepada Allah. Sampai kapal tuh hampir penuh. Tiba-tiba ada satu orang tua yang udah stroke, tapi pingin juga bikin maksiat. Udah penyakitan bikin maksiat lagi. Dia bilang, ajak kalianlah saya ke sana, bawakan kalianlah. Kenapa? Pingin juga aku ikut terlibat mengotorin kapal Nabi Nuh itu katanya.
Dia pun jongkok lah, Bu. Jongkok, tiba-tiba namanya orang udah stroke. Gemetar, masuk ke dalam kapal yang penuh dengan kotoran itu. Kelepek, kata orang, alah mati wak itu, kata orang. Siapa yang menolong di kotoran? Udahlah matilah wak itu, biar aja, udah lama kali pun dia hidup nampak kita, katanya gitu kan, mati. Tapi apa terjadi? Tiba-tiba gak berapa lama dia merangkak ke atas. Sehat, segar dia. Viral lah di YouTube, di TikTok, di WA. Waktu itulah ini, WA zaman dulu lah, viral. Siapa? Bapak itu sudah kena stroke, tapi kena kotoran yang ada di kapalnya Nabi Nuh, menjadi sembuh, bisa sembuh lagi. Ada yang lain, ku tes lah dulu, ada kurap, tes, sembuh. Entah apa penyakitnya sembuh, viral itu. Akhirnya satu kampung itu datang bawa ember, bawa baskom, bawa piring semua, dikorek-korek semua. Kenapa? Kotoran yang di kapal Nabi Nuh itu bisa memberikan obat. Sampai kapal itu bersih sebersih-bersihnya. Kata Allah, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Begitu kapal itu selesai bersih, yang mereka buat kotor, mereka bersih sendiri, Allah bilang, siapkan Nuh, semua orang-orang yang beriman, dan bawalah siapa yang ingin kau bawa, karena bumi akan aku tenggelamkan. Dan 2000 tahun kemudian barulah Nabi Ibrahim alaihissalam memperbaiki Ka'bah yang rusak pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang tadi doanya Rabbana taqabbal minna. Doa terakhir. Kalau ibu takut jangan-jangan dosa ibu menjadi alasan bagi Allah menurunkan azab kepada ibu, ada doa yang diajarkan Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Orang yang rajin wirid pasti tahu ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat itu artinya bagus sekali. Ya Tuhan kami, jangan engkau jadikan dosa kami menjadi alasan bagi engkau untuk menghukum kami. Yang keduanya, ya Allah, kalaupun engkau ingin menghukum kami, ya Allah, mohonlah jangan seperti yang kau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Yang ketiga, ya Allah, kalaupun memang harus dihukum, ya Allah, yang kami sangguplah menerimanya, ya Allah. Lebih dari itu kami mohon kepadamu, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami, kemudian ampuni kami, dan kucurkan rahmatmu kepada kami. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Kita minta kepada Allah hidayahnya, kita minta kepada Allah perlindungan dari kemarahannya, dan kita minta kepada Allah semoga amal kita diterima oleh Allah. Termasuk 13 Ramadan kita yang kemarin, dan insya Allah sisanya yang akan datang. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan sangat merugi sekali kita yang sudah berjuang sebulan penuh tiba-tiba tak mendapatkan apa-apa. Maaf, ini agak lama sedikit karena memang tadi sengaja menunggu imam yang salah tengok jadwal. Saya kira demikian saja. Mungkin semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.